Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali walaupun dalam keadaan daring. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, adik-adik, sebelum itu kakak ingatkan untuk kalian mengisi link absen yang telah kakak bagikan di grup. Jangan lupa linknya diisi untuk membuktikan bahwasanya kalian hadir dalam pembelajaran kakak pada pagi hari ini. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, memasuki materi, kemarin kita sudah membahas mengenai toleransi dan amal saleh. Sekarang kita akan membahas materi mengenai musawwah dan ukhuwah. Oke, adik-adik, musawwah di sini memiliki arti ialah menyamaratakan. Nah, jadi secara istilah, musawwah adalah suatu sikap terpuji yang mana seseorang berpandangan bahwasanya manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama rata. Pentingnya sifat musawwah yaitu untuk kita mengetahui bahwasanya kesamaan adalah suatu buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya setiap manusia itu memiliki derajat yang sama rata. Tidak ada pengistimewaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, adapun bentuk dari musawwah yang pertama, persamaan hak dalam belajar, yang kedua persamaan hak dalam bekerja, dan yang ketiga yaitu persamaan hak antara muslim ataupun non-muslim dalam memilih suatu keyakinan agama yang ingin dianut. Nah, adapun ciri untuk orang yang bermusawwah, yang pertama dia tidak sombong, yang kedua dia dapat menerima kritikan orang lain, yang ketiga, dia dapat menerima suatu kekurangan yang ada pada dirinya. Dan yang keempat, dia tidak merendahkan orang lain. Dan yang kelima, dia tidak merasa benar. Nah, adapun contoh dari musawwah ialah ketika kita mendengarkan suara adzan berkumandang, otomatis kita akan ke masjid dan membentuk suatu barisan yang mana dinamakan dengan shaf. Nah, di shaf tersebut kan tidak mungkin kalau misalkan di barisan shaf pertama ialah untuk orang yang memiliki derajat tinggi. Lalu di barisan kedua hanya untuk orang yang kaya. Di barisan ketiga untuk orang yang miskin. Nah, itu tidak boleh untuk dilakukan karena bahwasanya setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki derajat yang sama. Jadi di dalam shaf tersebut mencontohkan bagaimana kita mempersamakan derajat sesama manusia. Yaitu dalam satu shaf kita terdiri dari berbagai jabatan atau kedudukan. Allah tidak menyukai untuk orang-orang seperti itu. Dan Allah pun menggolongkan manusia hanya dengan iman dan ketakwaannya saja. Intinya semua derajat manusia di hadapan Allah itu sama. Lalu yang kedua, memasuki materi ukhuwah. Nah, ukhuwah di sini terbagi menjadi tiga loh, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah di sini adalah suatu sikap persaudaraan di antara kita dengan sesama muslim. Sedangkan ukhuwah wataniyah adalah suatu sikap persaudaraan di antara negara ataupun kebangsaan. Nah, sebagaimana kita merupakan suatu bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua masyarakatnya ialah saudara kita. Nah, kita tidak boleh menghakimi mereka dan kita pun tidak boleh berbuat buruk terhadap mereka. Kita harus berakhlak mulia terhadap mereka. Nah, yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Nah, adapun untuk ukhuwah insaniyah di sini adalah suatu bentuk persaudaraan antara kita dengan manusia yang lain. Jadi, jangan pernah membedakan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.